Salvete fratres, te iterum fidere, Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Kali ini saya mengajak kita untuk memeriksa teknik retorika bidat, ketika memberikan keberatan terhadap dogma Katolik. Ya, kita ambil contoh kali ini ada sebuah keberatan dari seorang Protestan tentang misa arwah. Nah, bagaimana dia menggambarkan misa arwah, lalu mati-matian menolak konsep misa arwah dalam kepalanya, itu akan kita bongkar pada kesempatan ini. Ini sebagai pegangan untuk orang Katolik memahami bagaimana sebenarnya cara pikir yang bekerja di balik keberatan-keberatan Protestan polemikus. Nah, kali ini adalah sebuah slogan, permainan slogan. Ketika sola scriptura, maka misa arwah salah. Kalau kamu sola scriptura, maka misa arwah salah. Nah, ada trik retorika dan asumsi yang diselundupkan ketika seorang polemikus Protestan mengajukan keberatan terhadap misa arwah. Dari contoh kasus dari tulisan seseorang yang akunnya tidak perlu saya sebutkan di sosial media, bagaimana dia mengajukan keberatannya terhadap dogma doa kepada orang mati. Yang pertama, polemikus kita ini mendefinisikan misa arwah sebagai usaha mengubah status keselamatan. Usaha mengubah status keselamatan. Ini penyederhanaan yang paling menyentuhkannya, karena dia berulang kali menggambarkan misa arwah sebagai tindakan untuk memperbaiki status pembenaran orang mati, mengubah status kekal seseorang, memindahkan orang mati ke dalam Kristus, dan menyelesaikan apa yang gagal diselesaikan Kristus. Masalahnya adalah itu bukan doktrin Katolik tentang misa arwah. Bukan, ya, camkan, itu bukan doktrin Katolik tentang misa arwah. Gereja tidak mengajarkan bahwa orang yang mati di luar persekutu persahabatan dengan Allah itu dapat dibeli masuk surga oleh keluarganya. Purgatorium juga bukan kesempatan kedua untuk bertobat. Bukan perubahan dari terkutuk menjadi selamat, dan bukan revisi vonis kekal. Camkan, yang didoakan adalah mereka yang telah meninggal dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, tetapi masih memerlukan pemurnian. Dengan mengganti pemurnian orang yang sudah diselamatkan menjadi perubahan status keselamatan, ingat itu triknya. Polemikus ini membangun lawan jerami, lalu membakarnya dengan penuh kemenangan. Good job. Yang kedua, dia menyelundupkan dikotomi palsu. False dikotomi. Kalimat kuncinya itu ini: Kristus cukup atau Kristus tidak cukup. Ya, terdengar sangat dahsyat, ya, tetapi secara teologis sangat-sangat dangkal. Dengan logika yang sama kita bisa berkata, jika Kristus cukup, kenapa orang Kristen masih perlu bertobat? Kalau salib sempurna, kenapa masih ada pengudusan? Kalau Kristus sudah mengampuni, kenapa Allah masih mendisiplinkan orang percaya? Kalau penebusan selesai, mengapa Paulus meminta jemaat saling mendoakan? Ya kan? Karya Kristus adalah sumber tunggal seluruh rahmat. Tapi kecukupan sebab tidak menghapus cara rahmat itu diterapkan kepada manusia. Ya, cara rahmat diterapkan kepada manusia. Obat yang cukup tidak berarti proses penyembuhan tidak ada. Api yang sempurna tidak berarti emas langsung kehilangan semua kotorannya tanpa dimurnikan. Purgatorium bukan saingan salib, melainkan buah dari salib. Ya. Nah, polemikus kita ini sengaja mencampurkan beberapa hal. Yang pertama, kecukupan objektif korban Kristus, penerapan subjektif rahmat, pembenaran, pengudusan, pemurnian, hukuman kekal, dan akibat temporal dosa.
Semua dimasukkan ke dalam satu karung agar mudah diteriaki. Tambahan terhadap Kristus. Ya kan? Yang ketiga, polemikus kita membaca satu korban seolah-olah berarti tidak boleh ada partisipasi liturgis. Ibrani bab 10 memang mengajarkan bahwa korban Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Gereja Katolik juga mengajarkan hal itu. Ya. Triknya ialah polemikus diam-diam menganggap bahwa setiap misa adalah korban baru yang mengulangi atau menambah Golgota. Padahal teologi Katolik membedakan korban Kristus yang satu dan tidak terulang, representasi sakramental dari korban yang sama, dan buah korban itu yang diterapkan kepada gereja. Jadi, polemikus kita ini bukan sedang membantah doktrin Katolik, melainkan membantah definisi misa hasil karangannya sendiri. Misa bukan Yesus disalibkan ulang. Tidak ada Kristus jilid 2. Yang satu itu dihadirkan secara sakramental, bukan duplikasi secara historis, penggandaan historis. Trik berikutnya, polemikus kita ini memakai Ibrani bab 9 ayat 27 untuk mengatakan lebih daripada yang dikatakan teks. Ya, tuduhan yang mereka sering lakukan terhadap gereja Katolik, eisegesis. Ibrani bab 9 ayat 27 mengatakan bahwa manusia mati sekali lalu menghadapi penghakiman. Katolik tidak menyangkal hal ini, tetapi dari kalimat polemikus kita, dia melompat kepada kesimpulan sesudah kematian tidak mungkin ada pemurnian dan doa orang hidup tidak mungkin bermanfaat. Tidak ada teksnya kan? Kesimpulan itu tidak terkandung dalam premis. Sesudah mati dihakimi. Itu tidak identik dengan semua orang langsung berada dalam keadaan final yang tidak mengandung pemurnian. Tidak ada perbedaan antara penghakiman, pemurnian, dan kemuliaan. Persekutuan doa gereja terputus oleh kematian. Allah tidak dapat memperhitungkan doa anggota tubuh Kristus bagi anggota lainnya. Ya. Ibrani bab 9 ayat 27 ini menolak reinkarnasi dan kesempatan hidup duniawi kedua. Ayat itu tidak dengan sendirinya membatalkan purgatorium. Ini non sequitur yang dipoles menjadi eksposisi Alkitab. Ya. Yang berikutnya, polemikus kita mengutip Roma bab 8 ayat 1, tetapi menyamakan tidak ada penghukuman dengan tidak ada pemurnian. Penghukuman, pemurnian, dua hal yang berbeda. Roma bab 8 ayat 1 itu berbicara tentang tidak adanya kata krima, bahasa Yunaninya, penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Purgatorium bukan penghukuman kekal. Justru hanya mereka yang berada dalam Kristus yang dimurnikan, ya. Kesalahan polemikus kita ini adalah menyamakan hukuman kekal dengan disiplin, kebinasaan dengan pemurnian, pembenaran dengan selesainya seluruh proses pengudusan, bebas dari neraka dengan sudah sempurna dalam kasih. Orang percaya yang tidak lagi berada di bawah penghukuman tetap dapat ditegur, didisiplinkan, dikuduskan, dan dimurnikan. Ibrani bab 12 bahkan menyebut disiplin ilahi sebagai tindakan seorang bapa terhadap anaknya. Jadi kata sekarang dalam Roma bab 8 ayat 1 itu tidak melakukan pekerjaan yang dipaksakan kepadanya. Ya. Kemudian polemikus kita ini menggunakan bahasa finansial karikatural untuk membangkitkan rasa jijik. Ya, pilihan kata yang digunakan itu seperti cukup banyak misa, keluarga membiayai ritual, panjangnya daftar intensi, pembayaran temporal, kontribusi liturgis, suplemen soteriologis. Ini bukan bahasa netral ya, ini teknik asosiasi. Misa arwah sengaja ditempelkan kepada citra transaksi, industri kematian, pembelian keselamatan, keluarga kaya lebih mudah menyelamatkan orang mati, gereja menjual akses ke surga.
Penyalahgunaan historis dapat dan harus dikritik, tetapi penyalahgunaan tidak identik dengan doktrin. Ini pelajaran dasar ya. Penyalahgunaan tidak identik dengan ajaran itu sendiri. Korupsi terhadap praktik tidak membatalkan hakikat praktik. Kalau penyalahgunaan menjadi ukuran, khotbah, baptisan, persembahan, bahkan Alkitab pun harus dibuang karena semuanya pernah diperdagangkan manusia. Berani? Yang berikut, dia memberi konsesi sejarah lalu mensterilkannya, kasih bersih. Polemikus kita mengakui bahwa Kiril, Agustinus, Monica, dan kekristenan abad keempat mengenal doa bagi orang mati. Konsesi ini memberi kesan objektif ya. Tetapi setelah mengakuinya, dia segera mengeluarkan kartu. Bapak gereja dapat keliru. Tentu saja bisa keliru, tapi masalahnya bukan apakah seorang bapak gereja secara individual bisa salah. Masalahnya ialah mengapa praktik tersebut muncul. Dia muncul dan dikenal luas, dikenal dini, dalam liturgis, lintas wilayah, dan tanpa dianggap sebagai penyimpangan besar, dan di dalam gereja yang jauh lebih dekat kepada zaman apostolik daripada Jenewa abad ke-16. Nah, Bapak Gereja bisa salah itu bukan jawaban historis. Itu namanya tombol darurat untuk menolak semua bukti sejarah yang tidak cocok dengan sistem reformed. Ya. Ketika Bapak Gereja tampak mendukung reformasi maksudnya, mereka dipanggil sebagai saksi. Ketika mereka tidak mendukung, mendadak mereka hanya manusia yang dapat keliru. Nah, ini namanya special pleading patristik. Ya, special pleading. Kemudian polemikus kita menuntut mandat apostolik eksplisit. Ingat, kata eksplisit itu favoritnya Protestan. Hanya untuk doktrin lawan. Pertanyaan berulangnya adalah, di manakah Kristus dan para rasul memberikan mandat tersebut? Ini menyelundupkan standar epistemologis reformed sebagai klaim, sebagai hakim sebelum perdebatan dimulai. Jadi sisip dulu, baru kita mulai debat. Kenapa suatu praktek harus pernah memiliki? Kenapa satu praktek harus memiliki perintah eksplisit dalam teks perjanjian baru supaya sah? Prinsip itu sendiri berasal dari mana? Di mana kitab suci memberikan daftar bahwa semua praktik liturgis yang sah harus memiliki mandat eksplisit tertulis? Bahkan banyak unsur kehidupan Protestan tidak punya mandat eksplisit. Tidak punya mandat eksplisit. Contohnya, kanon 66 kitab sebagai daftar tertutup. Kebaktian minggu dengan struktur modern. Sekolah minggu, seminar teologi, pengakuan iman denominasi, tata cara pemberkatan nikah modern, pendeta tunggal sebagai pemimpinan jemaat lokal, kemudian penggunaan istilah sola scriptura. Polemikus ini rajin menerapkan regulatif prinsipal tanpa terlebih dahulu membuktikan bahwa prinsip itu sendiri adalah regulasi apostolik. Dia tidak membuktikan itu, diandaikan saja. Kemudian tekniknya lainnya adalah mengabaikan teks yang mengganggu narasi. Ini keren sekali. Jadi keberatan panjang dari saudara terpisah kita ini menyebut Ibrani, Roma, Filipi, Yohanes, dan Wahyu, tetapi tidak sungguh-sungguh menghadapi teks-teks utama yang digunakan dalam pembahasan Katolik. 2 Makabe bab 12 ayat 43 sampai 46. 1 Korintus bab 3 ayat 12 sampai 15. Matius bab 12 ayat 32. 2 Timotius bab 1 ayat 16 sampai 18. Praktik doa bagi orang mati dalam tradisi Yahudi. Kemudian persekutuan para kudus sebagai satu tubuh Kristus. Ya. Jadi orang boleh menafsirkan teks-teks itu berbeda, tapi mengabaikannya sambil berkata bahwa kitab suci tidak memberikan itu adalah, bahwa kitab suci tidak memberi mandat itu. Itu artinya retorika selektif. Ya. Yang lebih parah lagi, polemikus ini menggunakan kanon Protestan untuk menolak 2 Makabe, lalu memakai tidak adanya 2 Makabe dalam kanon Protestan sebagai bukti bahwa dasar Alkitabiah tidak ada.
Itu lingkaran tertutup namanya. Keluarkan kitab yang memuat praktik tersebut, lalu umumkan bahwa kitab suci tidak memuat praktik tersebut. Coba. Buang dulu kitab yang memuat praktik itu, lalu umumkan bahwa tidak ada. Dalam kitab suci tidak ada. Sulapnya rapi, kelincinya sudah disembunyikan sebelum pertunjukan dimulai. Yuk main sulap yuk. Kemudian polemikus kita ini menyamakan doa dengan kuasa manusia mengendalikan Allah. Jadi doa itu seperti kuasa untuk mengendalikan Allah. Aneh sekali, cenayangnya Allah. Si polemikus Protestan ini berkata seperti ini, kasih kita tidak memberikan kepada kita kuasa untuk menentukan atau mengubah keadaan kekalnya. Iya, tapi tidak relevan. Doa Kristen bukan kuasa untuk memerintah Allah. Ya, ketika kita mendoakan orang sakit, kita tidak mengambil alih yurisdiksi Allah. Ketika Paulus meminta doa, dia tidak menyerahkan kedaulatan Allah kepada jemaat. Doa adalah permohonan, bukan manipulasi. Jadi, si polemikus ini mengubah proposisi bahwa gereja memohon belas kasih Allah bagi orang mati menjadi gereja mengklaim kuasa mengubah nasib kekal manusia. No. Itu perubahan kategori dari intersesio menjadi kontrol soteriologis. Yang berikut, si polemikus memakai Yohanes bab 19 ayat 30 sebagai slogan universal tanpa membedakan penebusan dan penerapannya. Sudah selesai, tetelestai itu berarti karya korban Kristus mencapai pemenuhannya. Tetapi polemikus kita menggunakan seolah-olah sesudah Golgota tidak ada proses apapun lagi. Padahal sudah selesai, masih ada kebangkitan, masih ada kenaikan, masih ada pengutusan Roh Kudus, masih ada pewartaan Injil, masih ada pembaptisan, masih ada pertobatan, masih ada pengudusan, masih ada doa, masih ada disiplin gereja, masih ada kebangkitan badan pada akhir zaman. Jadi, sudah selesai tidak berarti seluruh penerapan keselamatan kepada setiap orang terjadi seketika dan tanpa sarana. Polemikus kita ini mengubah kesempurnaan karya Kristus menjadi teori keselamatan yang hampir mekanistis. Ya. Kemudian dia mengajukan alternatif yang sebenarnya bukan alternatif. Ya. Menurut si polemikus kita, orang mati hanya mungkin pertama, mati di dalam Kristus dan tidak membutuhkan apapun, atau mati di luar Kristus dan tidak dapat ditolong. Dia sengaja meniadakan kategori ketiga yang justru sedang diperdebatkan. Yaitu apa kategori ketiga itu? Mati dalam rahmat Allah, pasti selamat, tetapi belum sempurna dalam kekudusan. Sudah mati dalam rahmat Allah dan pasti diselamatkan, tapi belum sempurna dalam kekudusan. Jadi dengan menghapus kategori ketiga ini sebelum pemeriksaan, dia kemudian menyimpulkan bahwa kategori itu mustahil. Ini namanya begging the question dalam bentuk eskatologis. Dia tidak membuktikan bahwa purgatorium tidak ada. Dia mendefinisikan keselamatan sedemikian rupa sehingga purgatorium tidak boleh ada, lalu menyebut definisinya sebagai bukti. Kemudian dia menyamakan tidak eksplisit dengan bertentangan. Itu dua hal yang berbeda, tapi disamakan saja. Tidak eksplisit, bertentangan. Ya. Jadi ini pertanyaan doktrin lainnya juga yang tidak pernah dijawab oleh Protestan manapun. Tunjukkan dogma Maria Immaculata itu bertentangan dengan Alkitab. Tidak eksplisit iya, bertentangan mana? Jadi, apakah misa arwah bertentangan dengan iman Kristen? Tetapi itu judul uraian keberatannya. Tetapi isi argumentasinya sering hanya sampai pada klaim tidak ada mandat apostolik eksplisit menurut standar reformed. Dan ini dua hal berbeda. Tidak punya bukti eksplisit versi seseorang belum berarti kemenangan. Untuk membuktikan belum berarti pertentangan sebenarnya.
tidak punya bukti eksplisit versi seseorang belum berarti pertentangan. Untuk membuktikan pertentangan, dia harus menunjukkan bahwa doa bagi orang mati menyangkal suatu proposisi iman yang jelas. Tantangan ini ditujukan juga kepada Protestan yang merasa keberatan dengan dogma-dogma Katolik lainnya. Tunjukkan bahwa itu bertentangan dengan proposisi iman ortodoksi. Sebaliknya, sebenarnya yang mereka lakukan, polemikus-polemikus lakukan itu tidak menemukan menurut kanon dan hermeneutika reformat, maka tidak diperintahkan, maka tidak sah, maka mengancam Kristus, maka bertentangan dengan Injil. Tanpa kesimpulannya panjang, dia bisa membuat kesimpulan yang panjang, cari macam-macam premis untuk sampai pada kesimpulan, tetapi sebenarnya beberapa anak tangga itu hilang, sehingga kesimpulannya salah arah. Ya. Dia ini menempatkan reformasi sebagai iman Kristen dan Katolik sebagai penyimpangan yang harus diadili. Jadi, dia menggunakan frase seperti iman Kristen, pertanyaan Kristen, pengharapan Kristen, Injil, dan sengaja lupa bahwa Kristen sejati itu katrom, gereja Katolik. Dia menggunakan istilah iman Kristen, pertanyaan Kristen, pengharapan Kristen, tetapi yang dimaksud sebenarnya adalah formulasi reformed. Jadi, bahasa universal dipakai untuk kepentingan partikular. Posisi reformed tidak diperkenalkan sebagai salah satu tradisi interpretasi, tetapi sebagai kekristenan itu sendiri. Katolik lalu diposisikan bukan sebagai lawan teologis, tetapi sebagai terdakwa di hadapan definisi Kristen yang telah dibajak, dikuasai oleh reformat. Ini namanya appropriation of the center. Berdiri di tengah arena, lalu menyebut semua pihak lain menyimpang dari tengah. Kemudian dia menutup keberatannya dengan pengulangan emosional untuk menggantikan pembuktian. Ini seringkali muncul dalam tokoh-tokoh seperti De Kingadas. Repetisi emosional untuk menggantikan pembuktian. Ya. Misalnya kalimat-kalimat pendek yang digunakan, satu korban satu kali untuk selamanya, mereka memiliki Kristus, sudah selesai. Keren, kuat, mudah dikutip, tapi repetisi itu bukan argumen. Repetisi bukan argumen. Semua pihak sepakat bahwa Kristus satu-satunya penebus dan korbannya sempurna. Pertanyaannya justru, apakah pemurnian dan doa persekutuan gereja merupakan penyangkalan terhadap korban itu atau partisipasi dalam buahnya? Pertanyaan itu sama sekali tidak dijawab. Dia ditenggelamkan dalam irama mimbar. Jadi, asumsi terbesar yang diselundupkan dalam keberatan terhadap misa arwah dari seseorang polemikus Protestan ini. Keselamatan yang sepenuhnya berasal dari Kristus harus berarti tidak boleh ada pemurnian pasca kematian, perantaraan gereja, aplikasi sakramental, atau doa bagi orang mati. Tetapi itu bukan kesimpulan langsung dari kecukupan Kristus. Itu adalah definisi soteriologi reformat yang dimasukkan sebagai premis tersembunyi. Setelah premis itu diterima, tentu saja misa arwah akan tampak sebagai saingan Kristus. Tapi yang dibantah bukan ajaran Katolik, melainkan karikatur yang ini. Keluarga membayar ritual agar imam menambahkan jasa kepada salib dan mengubah orang terkutuk menjadi selamat. Benar-benar karikatur dan memang salah. Gereja Katolik pun menolak karikatur seperti ini. Jadi, trik utama polemikus kita ketika mengajukan keberatan terhadap misa arwah adalah ubah pemurnian menjadi pembenaran kedua, ubah doa menjadi transaksi, ubah misa menjadi korban baru, dan ubah persekutuan menjadi manipulasi, lalu umumkan bahwa Kristus sedang dirampok. Panggungnya memang menggelegar, tetapi terdakwanya ternyata cuma boneka jerami. Keep calm and stay away from anti-purgatorium. Karena ujung-ujungnya you akan terjedot di purgatorium juga. Mau ke surga lewat mana? Lewat pemurnian.
Pemurnian pasca kematian itu namanya purgatorium. Protestan juga punya itu, hanya tidak mau yang Katolik. Ya, karena nanti bagaimana ya? Berarti tidak ada alasan jadi reformed kan? Keep calm and stay away from reformed.